Yang bagian Mbak. Bagian Mbak belum Ustaz. Baru Baru sampai. dua kaidah. Oh iya. Jadi kita sudah mempelajari al-alamul ma'dul ya. Apa artinya al-alamul ma'dul, Bu? Perubahan dari suatu zat ke zat yang Ustaz lain. yang lain. Tapi saya sendiri juga belum mendalaminya makna zafirun jadi zufaru. Kemudian amirun jadi umaru. Kemudian apa lagi, Bu? Contoh yang lain? Hubalu. Habilun. Jadi babi. Habilun jadi Hubalu. hubalu. Itu adalah contoh-contoh dari eh, al-alamul ma'dul. Yang pasti al-alamul ma'dul ini adalah sebuah nama. Jadi bisa nama orang, tapi ada juga yang nama planet. Apa, Bu? Yang nama planet yang mana, Bu? Zahilun. Zuhalun. Zuhalu. Naam. Zahilun jadi zuhalu. Zahilun jadi zuhalu. Nah, di sini pasti adalah termasuk mamnu'un minas shorof. Karena mamnu'un minas shorof ini ada yang mempunyai satu ilah dan ada yang mempunyai dua ilah atau illataini. Nah, di sini termasuk yang satu ilah atau yang dua ilah, Bu? Yang al-alamul ma'dul. Ada yang tahu? Halo? Kan kita udah belajar yang namanya mamnu'un minas shorof. Ya. Jadi mamnu shorof itu ada yang punya satu ilah, ada yang mempunyai dua ilah. Pilih, Bu. Satu apa dua? Ayo, Bu Umu Yahya atau Bu Yuri? Apa? Hmm. Halo? Tuh, satu ya Ustaz. Yang Tebak-tebakan. benar adalah dua. Dua. Ya, yang berbau alam sama wasaf yang sifat. Alam sama kata sifat itu udah pasti punya dua ilah. Gitu, Bu ya. Jadi yang mainnya alam dan sifat, kata sifat itu pasti apa, Bu? Mempunyai dua ilah. Dua. Kalau yang satu ilah tuh gimana? Biasanya dia seperti jamak atau mainnya pola. Ya memang kebanyakan pola ya, tapi paling digunakan ini adalah kata jamak. Ada sigotun muntahal jumu, ada hamzah ziyadah tapi dia bentuknya jamak, atau ada yang isem tapi dia berpola. Seperti fa'lau, fu'alau. Nah, kalau fu'alau ada dia kata jamak, Bu ya. Kebanyakan ya. Ada fa'lau. Nah, dia adalah tambahan hamzah. Atau sigotun muntahal jumu yang mana polanya mafa'ilu dan mafa'ilu. Itu adalah sigotun muntahal jumu. Jadi kebanyakan adalah kata jamak. Kebanyakan ya. Atau yang mainnya hanya pola saja. Jadi dia bukan alam, dia bukan sifat. Jadi penyebabnya itu ya. Jadi bukan karena alam, bukan karena sifat, kata sifat. Nah, tapi kalau yang ada alam, nah berarti di sini al-alamul ma'dul, berarti dia alam, ya. Dan dia berpola fu'alu. Jadi ada dua ya, al-alamul ma'dul dan dia berpola fu'alu. Maka dia harus mamnu'un nasaruf. Jadi ya, kalau yang wasfun gimana contohnya? Wasfun itu biasanya ma'aziyadati alif wan nun misalkan. Wasfun ma'aziyadati alif wan nun. Dia kata sifat dan ada tambahan alif dan nun. Contohnya apa, Bu? Kas lanu atau syanu. Ada lagi, Bu? Jauhan. Banu gitu ya. Jadi kalau ada kata alam dan wasaf itu pasti mempunyai dua ilah atau mempunyai dua sebab untuk dijadikan mamnuun minas sorf. Fahim tuh macam ya?
Insyaallah, Belum? Ustaz. Baik. Kemudian kita juga belajar apa, Bu? Perbedaan Umaru dan Amirun. Amirun. Dan Umar. Amrun. Nah, dari segi i'rab, kalau Umar, kalau marfu'nya gimana, Bu? Dia biasa ya, Ain Mim Ra, Umar. Tapi kalau Amrun itu harus ada tambahan apa, Bu? Eh, wawnya. Wow, sahih. Ada tambahan wow. Jadi wow itu adalah litafrik. Apa artinya, Bu, litafrik? Untuk Pembeda. pembeda. Untuk pembeda antara tulisan Umar dan tulisan Amrun. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, kalau kita seandainya hilangkan wawunya tanpa harokat apapun, ya nggak ada bedanya, ya kan, Bu? Tapi kalau sudah diletakkan huruf waw, nah, berarti kita harus bacanya Amrun, bukan Umarun lagi. Gitu ya. Tentu macamnya. Nah, Ustaz. Baik. Majrur, ketika majrur itu Umarnya jadi apa, Bu? Atau Umari, atau tetap Umaru, atau Umaro. Kalau Umaro. majrur. Umaro. Kalau majrur, Umarnya karena dia termasuk mamnu'un min shorof, berarti dia harus diganti fathah majrurnya. Aslinya apa, Bu? Umaru. Aslinya Umarin. kasroh karena dia mamnu'un min shorof, dia harus diganti dengan fathah. Kemudian selanjutnya, kalau Amrun gimana tulisannya? Sama seperti ketika marfu ada tambahan Marfu. waw, tapi kita apa? Lafalnya apa? Lafadznya apa jadinya? Tetap Amrun Amrin. atau beda? Amron atau Amrin. Amrin? Amrin. Amrin, sorry. Jadi walaupun lafalnya Amrin, tetap ditambahkan waw. Wow. Ya, untuk pembeda sekali lagi, untuk pembeda. Kalau seandainya wawnya hilang, ya nggak ada bedanya Umaro sama Amrin. Kalau seandainya wawnya hilang, misalkan dahabtu ila Umaro, dahabtu ila Amrin. Kalau nggak ada wawnya, ya nggak ada pembedanya di situ. Jadi harus ditambahkan waw kalau dia memang amr. Ya, dahabtu ila Amrin harus ada tambahan waw. Dahabtu ila Umaro berarti tidak ada tambahan huruf apapun. Itu ya. Kemudian terakhir ketika mansub, bagaimana, Bu? Mansub Umarnya Sama. Umarnya jadi Umaru, Umari Umaro. atau Umaro, tetap Umaro lagi. Umaro. Umaro. Dia masuk pada umumnya ya. Cuman karena dia mamnu shorof, dia tidak ada tanwin. Otomatis kalau tidak ada tanwin, fathah saja itu ya nggak mungkin ditambahkan alif. Kalau seandainya Umar itu bukan termasuk mamnu shorof, ya udah pasti tambahan alif kalau pakai tanwin. Nah, sedangkan kalau amrun, kalau mansub itu kan pasti ada Tambahin tanwinnya alif. kan, Bu? Jadi Amron. amron. Nah, amron di sini harus ditambahkan alif saja atau ada wawunya juga? Alif saja. Alif saja ya pengganti wawunya. Jadi pembedanya itu sudah dihilangkan saja karena alif itu sudah mewakili pembeda tersebut. Hmm. Bisa dipahami di sini, Bu? Mewakili ya. Jadi Ya. Umaroh sama Amron tulisannya pasti beda. Kalau tanwin itu pasti ada alifnya. Kalau tidak ada tanwin ya pasti tidak ada alifnya. Jadi ya berlawanan gitu, Bu. Baik, faham itu macamnya. Misalkan ro'a itu Umaroh. Tulisannya pasti beda sama dengan apa? Kalau kita ganti dengan Amron. Ro'a itu Amron. Nah, pasti tulisannya berbeda. Yang satu kasih alif, yang Amron. Nah, kalau yang tanpa tanwin tidak perlu dikasih alif atau tidak boleh dikasih alif. Alif. Bahkan di luar Amr, Bu ya. Kalau kita ganti Muhammad, roa itu Muhammadan, apakah ada alifnya, Bu? Ada, Ustaz.
Ada, tapi kalau ro'a itu Ibrahim ada alifnya nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada karena dia memang tidak ada tanwin dan dia mamnu min shorof tidak boleh tanwin. Maka ya kalau nggak tanwin ya berarti tidak boleh dikasih alif. Alif. Ini di luar kata Umar dan Amrun, Mbak ya. Nah, bahkan di nama orang yang lain kalau kita sandingkan antara yang bertanwin dan tidak bertanwin itu memang berbeda. Kalau bertanwin pasti kasih alif, kalau tidak bertanwin ya tidak boleh kasih alif. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Bu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini baru bahas dua kaidah saja, Bu ya. Yang pekan lalu. Iya, Ustaz. Berarti kita lanjut ke kaidah berikutnya. Akhoru sama ukhro. Udah, Bu, sampai itu. Ayo. Itu udah kan? Ya, tapi belum secara ini ya, detail ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi kalau belum. Ini gampang ya, kalau akhoru ya. Sebenarnya sudah kita bahas di Hiwar ya, kalau nggak salah. Kalau belum berarti kita bahas sekarang aja. Jadi artinya sama Bu ya, al-khoru sama ukhro. Artinya apa Bu? Yang Yang lain. lain. Mm-mm. Di sini perbedaannya, kalau ukhro memang termasuk mamnu nusorof, cuman dia ada tambahan alif. Ya, mamdudah, aliful mamdudah. Otomatis tanda akhirannya itu bersembunyi. Nah, kita eh sebenarnya kalau harokat apa tanda akhiran yang bersembunyi ini ya dibahas di semester 6 Bu, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau ukhro itu tandanya tidak akan berubah secara kasat mata Bu ya. Secara lohirnya. Secara lohirnya ini ukhro mau dia marfu, mansub, majrur itu tetap ukhro. Ya. Uridu kitaban akhoro. Tapi kalau akhoru itu bisa berubah menjadi akhor. Tapi kalau misalkan uridu saya rotan ukhro. Saya rotan ukhro. Jadi mau ukhronya mansub majrur itu sama saja pakai tetap ukhro. Kalau akhoru bisa berubah menjadi akhoro dan apa Bu? Akhoro saja atau bisa berubah akhori? Ada yang bisa menjawab? Akhoru di sini bisa berubah akhoro saja atau bisa berubah akhori. Follow saja Ustaz. Nah, sahih karena dia termasuk mamnuun minas sharaf. Ya, baik. Nah, dia biasanya keadaannya apa, Bu? Akhoru sama ukhro. Ini dari i'rab kita udah bahas ya. Dari segi ini saja, jenisnya. Nah, kalau akhoru ini yang paling penting ya, yang paling di dibahas di dalam pelajaran ini akhoru itu untuk zakar atau mu'annas? Mudzakkar. Mudzakkar. Sedangkan ukhra itu untuk apa? Muannas. Mu'annas ya. Jadi jangan dibalik. Ya, ini adalah kata sifat dengan menyesuaikan jenis katanya atau ya, jadi katanya dari mudzakkar maupun mu'annas. Ya, uridu kitaban akhara. Indi kitabun akharu. Ya, jadi akharu bisa berubah menjadi akhara dan tidak bisa berubah menjadi akhori ya, tidak bisa karena kecuali ya ada pengecualian kalau dikasih apa Bu? Al. Ya, kecuali kalau dikasih al, dia bisa majrur dengan oh, tapi yang kita bahas di pelajaran ini tidak ada yang dikasih al atau tidak ada yang ma'rifah. Semuanya apa Bu? Nah, Kira. nakirah. Jadi ya nggak ada yang kasroh akhorinya ya. Nggak ada yang kasroh. Kalau untuk ukhro, jadi
ini hanya untuk mu'annas. Jadi pembahasannya ya ini untuk mu'annas. Jadi tidak ada perubahan akhirannya sama sekali secara kasat mata. Tapi kalau kita perdalam lagi sebenarnya ada harokat yang bersembunyi. Jadi namanya alamat muqaddarah ya. Jadi dierokan secara takdiriyah ya. Dia tuh ada domatun muqaddaratun. Nah, nanti kita bahas di semester 6. Setahun lagi Bu ya. Kita aja semester ini setahun Bu. Semester ini setahun. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bu tentang al-furu ukro? Nggak ada ya? Ya, coba kita bahas al-furu ukro. Nah, di sini al-furunya mudzakkar, ukronya mu'annas. Coba dilihat keterangannya wakilahuma mumnu'ani minas sorfi. Nah, jadi keduanya di antara kedua ini semuanya termasuk mamnu'un minas sorfi. Cuman yang akhoru itu tandanya kelihatan, zohir, akhoru akhoro. Tapi kalau yang ukhro tandanya bersembunyi di dalam alif. Ya. Seperti halnya kata apa Bu yang pernah kita pelajari Bu? Tanda yang disembunyikan di dalam alif. Ada yang bisa menjawab? Seperti kata rumah sakit. Apa bahasa Arabnya rumah sakit? Mustashfa. Nah, Mustashfa. mustasfa, al-mustasfa ya. Kita Muslim. jarang mustasfa. Sebenarnya di situ ini persamaannya di muqaddarahnya saja ya. Tapi kalau di mamnu'un nasarofnya sepertinya beda ya. Cuman gitu. Nah, iya nanti. Jadi secara muqaddarahnya sama. Jadi ada fathah doma kasrohnya yang bersembunyi di dalam alif ya. Jadi kita ucapkan dhahabtu ilal mustasfa. Nggak mungkin kita ganti ilal mustasfi kan Bu? Karena kasrohnya sudah bersembunyi di dalam alif. Kemudian ra'aitul mustasfa. Fathahnya ini bukan di fathah fa, tapi kalau misalkan al-mustasfa kabirun misalkan. Aslinya al-mustasfa itu kan diakhiri dengan domah kan Bu, al-mustasfa karena mubtada, al-mustasfa kabirun. Tapi karena bersembunyi di dalam alif maka domahnya tidak kelihatan. Itu namanya al-i'rab at-taqdiri. Jadi sesuatu tanda yang disembunyikan entah karena ada fu'ilah, nanti macam-macam Bu ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, bisa dipahami di sini Bu. Jadi semuanya termasuk mamnu'un minas sorf. Ya, walaupun yang ukhra tidak kelihatan fathah dhammah kasroh. Kasroh nggak mungkin ya. Kalau mamnu'un minas sorf berarti kasroh tidak Tidak ada. ada. Baik, nakra jamanan. Kita baca sama-sama contoh fullnya ya. Contoh secara full. Baik, karira ba'di. Uridu qalaman akhara wa haqibatan ukhra. Ayo. Uridu. Uridu qalaman akhara wa haqibatan ukhra. Nah, Ukhra. haqibatan ukhra. Nah, di sini akhara. Kenapa akhara bukan akharu? Padahal di contohnya di atasnya itu akharu. Dia Karena mansub mengikut atau majrur? kolaman. Karena mengikut kolaman. Kolaman. Nah, kolaman itu mansub, maka akharunya ikut mansub. Kalau ukhra gimana? Karena ukhra di sini tandanya bersembunyi di dalam alif ya tetap selamanya Ukhra. ukhra ya. Jadi bukan mabni Bu ya. Jadi jangan dianggap mabni Ustaz ini kan tidak bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Bukan bisa nggak bisa berubah tapi harokatnya atau tanda akhirnya itu memang bersembunyi di dalam alif. Jadi bukan tidak bisa berubah-berubah tapi memang bersembunyi di dalam alif. Jadi Baik, kalau selanjutnya tentang apa ya. nih Ustaz? Kalau Ya, i'rabnya silakan. itu muqaddara berarti ya Ustaz. Iya, betul. Jadi misalkan uridu
Sayyaratan ukhra. Ukhra di sini na'tun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Ya, makanya ada yang dohirah, ada yang muqaddarah. Jadi harus dijelaskan betul-betul itu. Ya. Nah, kalau misalkan yang dohirah, misalkan dhaba Muhammadun. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafif dhammatun zahiratun. Jadi ada kata dohiratun ya, itu penting Bu ya. Ya, Nah, Ustaz. karena domahnya kelihatan. Dhammatun dohiratun alal akhir. Dhahaba Yahya. Nah, gimana ya topnya itu? Dhahaba Yahya. Sama kayak mustasfa tadi, kayak apa tadi? Ukhra tadi ya. Dhahaba Yahya, karena Yahya ini sebagai fa'il berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Cuman domahnya apa, Bu? Udah. Muqaddaratun. Itu aja. Gimana, Bu? Bingung nggak, Bu? Enggak, Sama Ustaz. nggak bingung ya? Ya, Jelas, ya. Ustaz. Ya nanti dibahas secara detail di semester 6 Bu ya. Jadi tentang dunia i'rab. Wah, tentang dunia i'rab. Kalau kita biasanya berekreasi di dunia fantasi, sekarang nanti di semester 6 di dunia i'rab. Berpusing ria. Berpusing ria. Oh, Enggak, insya Allah nggak pusing Bu ya. Ya, insya Allah nggak pusing. Lanjut. Alamatu i'rabi dzu. Silakan diharapati. Alamatu i'rabi dzu. Kemudian minal asma'il khamsati. Minal asma'il khamsati. Yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil alifi. Yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil alifi. Wa yujarru bil ya'i wa ma ba'dahu mudhafun ilaihi majrurun. Mudhafun ilaihi majrurun. Baik, kata itu majemian. Halo, sudah Bu? ya, Tidak, Ustaz. Ustaz. Yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil alafi wa yujarru bil ya'i wa ma ba'dahu mudhafun ilaihi majrurun. Nah, di sini keterangannya seperti di semester 3 Bu ya, yang dibahas di awal bab sama persis. Cuman minal asmaul khamsahnya nggak tahu dibahas apa enggak ya, lupa sih. Tapi keterangan yurfa'u bil wawi sama, yaitu marfu'nya apa Bu? Dengan Dengan waw. waktu. Wa yunsabu bil alifi, mansubnya itu tandanya apa? Alif. Alif. Biasanya fathah diganti alif, biasanya marfu dengan domah ini diganti waw, diganti waw, bukan diganti ya, tapi memang tandanya waw, gitu Wow. ya. Ketika majrur yang biasanya kasroh itu tandanya apa Bu? Al Ya. al Ya. ya'u. Jadi mainnya huruf ya, bukan harokat lagi tapi huruf. Wa ma ba'dahu mudhafun ilaihi majrur. Dan setelahnya ini dia mudhafun ilaih, otomatis mudhafun ilaih itu hukumnya apa Bu? Keadaannya apa Bu? Pasti majrur. 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 Ada nggak mudhafun ilaih mansub atau marfu? Ada nggak Bu? Tidak ada. Nothing ya, tidak ada sama Mhm. sekali. Jadi mudhafun ilaih itu harus majrur. Biasanya setiap kedudukan itu mempunyai keadaan masing-masing Bu ya. Misalkan fa'il. Fa'il itu nggak ada yang majrur. Fa'il itu nggak ada yang mansub. Fa'il itu harus apa Bu? Marfu. 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 Kalau maf'ul, keadaannya apa Bu? Harus apa? Mansub. 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 Nah, nggak ada yang majrur, tidak ada yang apa? Marfu. Tidak ada Marfu. yang marfu. Kalaupun tandanya sama seperti rafa, misalkan walaupun tandanya sama seperti majrur ya. Ra'aitul muslimati misalkan. Hmm. Tapi dia Iya. tetap dianggap Mhm. mansub, cuma tandanya Mansub. bukan fathah, tapi apa?
kas Kasroh. Kasrah. kasroh. Itu udah jadi hukum alam Bu, ya. Kalau maf'ul itu harus mansub walaupun tandanya kadang menyelisihi yang asli. Aslinya itu apa Bu? Fathah. Fathah. Tapi far'inya itu banyak. Nah, ini adalah termasuk tanda yang far'i, yaitu alif. Ya, tanda mansubnya itu apa Bu? Alif. Dan tanda marfu'nya waw itu adalah tanda yang far'i. Tanda majrurnya apa Bu? Ya, ya Ya. Ya. huruf. Ini memang yang dibahas di dalam slide ini memang yang dibahas paling utama adalah tanda i'rabnya Bu, ya. Jadi bukan masalah harus nakir atau harus ma'rifah. Jadi yang di sini ya nanti nggak tahu di tamrin itu kita fokuskan yang mana tanda i'rabnya atau ma'rifah nakirahnya ya setelah di dan sebelum di. Nah, nanti akan berpengaruh ya. Jadi nanti kita lihat tamarinnya. Nah, tapi yang di dalam slide ini itu lebih fokus ke mana, Bu? Tanda i'rab Irobnya. atau alamatul i'rab. Tanda i'rab, tanda rafa, tanda mansub dan tanda majrur. Kasrah. Nah, coba dilihat, kita baca sama-sama lagi contohnya. Fi qaryati masjidun dzu manaratin. Ayo, satu, dua, tiga. Fi Ya Fi Koryat. qaryati masjidun zu Asli. manaratin. Naam, ahsan. Ra'aitu masjidan dza manaratin. Ayo. Ra'aitu. Ra'aitu Ra'aitu masjidan dza masjidan za manaratin. manaratin. Naam. Sallaitu fi masjidin di manaratin. Ayo. Sallaitu. Ra'aitu Sallaitu fi di masjidin zi manaratin. manaratin. Apa artinya Bu? Fi qaryati masjidun dzu manaratin. Di Di kampungku di Di kampungku ada kampungku masjid ada yang masjid yang memiliki benar. yang mempunyai menara gitu ya, yang mempunyai menara. Di sini dunya kenapa marfu, Bu? Ya karena dia di sini semuanya apa, Bu? Keadaannya sebagai naktun ya. Jadi semua di sini keadaannya naktun, jadi tergantung pada sebelumnya. Kalau man'utnya marfu, maka naktunnya harus ikut marfu. marfu. Maka di situ pakai du. Tanda rofaknya adalah waw. Marfu'un bil wawi. Ra'aitu masjidan dan manaratin. Apa artinya, Bu? Saya Melihat melihat Saya masjid yang masjid memiliki menara. memiliki masjid yang menara. mempunyai menara. Coba dilihat. The. Kenapa mansub? Karena sebelumnya adalah man'ut yang mansub. Dia sebagai objek. Jadi di sini sebagai naktun kedudukannya. Dan naktun itu harus mengikuti man'ut. Man'utnya mansub, maka naktunnya harus ikut mansub. Dan tandanya itu berbeda dengan tanda sebelumnya. Kalau sebelumnya itu fathah, kalau du itu menjadi apa, Bu? Ah, alif. Alif. Gitu ya. Alif. Mansubun Selain bil apa, Ustaz? alifi. Afwan, Ustaz. Gimana, Bu? Selain Ya. itu, selain sebagai naktun, dia juga mudhof ya, Ustaz. Nah, sahih. Ya. Karena di setelah Selain itu tadi kan mudhof. keterangannya wa ma ba'dahu mudhafun ilaih ya. Berarti itunya di situ ya pasti mudhaf. Udah otomatis Bu, ya. Hmm. Kalau ada mudhafun ilaih pasti sebelum mudhafun ilaih ya mudhaf. Nggak mungkin Iya. sebelum mudhafun ilaih sifat apa naktun. Naktun bisa ya, naktun bisa. Cuman kalau cuma naktun saja kan nggak mungkin kan. Nah, dia mungkin sebagai naktun dan sebagai mu mudhaf. Itu dah hukum alamnya Bu, ya. Dah pasangannya. Jadi nggak bisa dihilangkan yang namanya mudhaf. Kalau ada mudhafun ilaih otomatis ada mudhaf. Dan dibalik kalau ada mudhaf berarti ada mudhafun ilaih. Terus selanjutnya, selaitu fi masjidin di manaratin. Apa artinya?
Saya telah sholat Saya di Saya sholat di masjid yang memiliki masjid menara. yang memiliki menara. Di sini, nah ada di ya. Kenapa dia majrur? Karena sebelumnya majrur dengan harf hujan. Otomatis di-nya harus ikut majrur naktun ya. Tanda majrurnya apa Bu? Di ya adalah ya majrurun bil ya'i. Taib barakallahu fikum. Anwa'u ba'du anwa'i ma. Ini terakhir bukan? Kaidah terakhir bukan? Oh, ghairu ya terakhir ya. Taib. Selanjutnya, silakan dirokati ba'du anwa'i ma. Ba'du anwa'i ma. Ma laha anwa'un katsiratun minha. Ma laha anwa'un katsiratun minha. Sudah, Bu? Udah Ustaz. Jadi di sini ba'du anwa'i ma, sebagian dari jenis-jenis ma atau macam-macam ma ya. Ma laha anwa'un katsirah. Jadi ma di situ mempunyai banyak macam, di antaranya ma al mausulatu. Silakan dirapati. Ma al mausulatu bimana alladhi. Akulu matakul. Kemudian yang kedua ma al istifhamiyatu lisuali. Masmuka mahada. Kemudian yang terakhir ma an nafiyatu man nafiyatu linafyil ismil wal fi'li. Linafyil ismi wal fi'li. Nggak mungkin harf dinafyunkan Bu ya. La fi ya kan aneh. Ma fi apa kan aneh. Jadi yang dinafikan itu pasti isem dan atau fi'lun. Tergantung kalimatnya. Kalau isem karena dia nggak bisa mempunyai makna sendiri, jadi tidak bisa dinafikan. Tidak ada di dalam. Ya pasti ada, harus ada, tidak ada di. Nah setelah di itu pasti ada keterangan isem lagi atau keterangan yang lain gitu kan. Nah jadi harfun itu selalu bergantungan dengan kata yang lain gitu. Makanya di sini yang dinafikan nggak mungkin harfun tapi isem atau fi'lun. Baik, insya Allah hujan lagi ya. Di sana hujan nggak, Bu? enggak Ustaz. Enggak Ustaz. Oh enggak ya. Baik, ma'al mausulatu bimana alladhi. Kita lihat akulu ma ta'kulu. Apa artinya, Bu? Makan Saya kan yang dia makan. Saya makan yang kok dia takulu itu siapa? Ya, Yang engkau kamu makan. kamu tidak makan. Ya, zamirnya harus disesuaikan juga. Saya makan yang kamu tidak makan. makan. Kok tidak Kamu makan? Oh tidak. Mata. Ini bukan nafiah, Bu ya. Oh Ini artinya yang. Ma tidak di ya. sini artinya yang. Nah, Saya makan yang kamu makan. Saya makan apa-apa yang kamu makan. Jadi sama aja, Bu ya. Kalau di Al-Quran contohnya yang paling gampang di surat apa, Bu? Al-Kafirun. Al-kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nah, artinya apa, Bu? Saya tidak Harus menyembah tahu yang artinya. saya kamu tidak sembah. menyembah apa yang kamu sembah. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah atau yang kalian Yang sembah. sembah. Jadi ma di situ artinya yang. Masa tidak kan nggak mungkin. Saya tidak menyembah tidak yang kalian sembah. Aneh. Tidak kalian sembah. Artinya nggak nyambung. Jadi ma di situ artinya apa, Bu? Yang ya atau apa. Kalau dalam bahasa Inggris ada what when itu semuanya kalimat nyambung. I misalkan saya apa?
I understand what you tell. What you tell. Yang kamu ceritakan, yang kamu katakan. What you say. Itu apa ya? I understand what you say. Betul nggak, Bu? Ngarang. Kan di bahasa Inggris bisa kan, Bu? Bisa. Tapi pakai sesuai dengan kata tanyanya ya. Misalkan kalau when ya pokoknya gitu lah. Saya bahasa Inggris sudah mulai lupa-lupa. Lanjut. Mal istifhamiyatu soal. Oh, hujan. Udah. Ma al-istifhamiyatu artinya apa? Berarti Bu? Lis-su'ali. Berarti ma untuk pertanyaan. Maksudnya adalah apa? Maksudnya apa? Ini saya bukan nanya Bu ya. Maksudnya apa? Apa Bu? Maksudnya Bu? Ya apa? Apa? Nah, jadi di sini contohnya Mas Muka. Mahada. Jadi Mas Muka kenapa kok bisa menanyakan nama Bu ya? Seharusnya apa namamu ya kan? Tapi yang dimaksud karena isem itu termasuk gairu akil maka harus pakai ma. Jadi bukan manis muka. Jadi kurang tepat. Jadi karena isem itu gairu akil, jadi sebuah namanya itu sendiri Bu ya. Kalau manusianya ya akil, tapi kalau isemnya kata apa nama orangnya itu termasuk gairu akil. Nah, makanya di situ pakainya ma, bukan man Bu ya. Mas muka, siapa namamu? Mahada, apa artinya Bu? Apa Apa ini? Apa ini? ini? Ini semuanya istifham di sini paling pertama yang kita pelajari di semester pertama. Ya kan Bu? Ya, Mahada, mahadi, mahada, madalika. Nah, itu ternyata semuanya sudah dipelajari di semester 1, jilid 1, pelajaran 1. Semua. Oh ya, yang paling pertama Bu. Udah mulai kedengaran Bu. Hujannya kedengaran nggak Bu? Deras banget hujannya. Enggak usah. Nggak kedengaran. Kalau di enggak, tempat Ibu tuh Enggak. gimana? Hujan nggak? enggak hujan Ustaz. Enggak hujan, Ustaz. Oh enggak ya. Berarti cuma di Rawamangun doang. Lanjut. Jakarta. Ya, Ustaz di rumah. Terakhir. Kaidah terakhir. Tentang goir. Oh ya belum ya. Kita belum nama anafiah. Ma'an nafiyah. Ma'anafiah tuh. Linafil ismi wal fi'li. Apa artinya Bu? Untuk meniadakan atau menjadikan negatif ya dari isemnya maupun kata kerjanya. Jadi pokoknya menegatifkan suatu kalimat, mau kalimat fi'liyah atau kalimat Ismiyah. ismiyah seperti itu. Jadi bisa dinafikan. Jadi kalau ma itu bisa dua-duanya ya. Ma qara'tu itu untuk fi'liyah. Ma kalau untuk ismiyah apa contohnya? Itu ma indi Di kita. kita pun itu termasuk jumlah ismiyah. Ismiyah. Karena ada terdiri dari mubtada dan khobar walaupun mubtadanya diakhirkan. Mana mubtadanya Bu? Ma indi kitabun. Kitabun. Nah, kitabun. Sahih. Jadi artinya saya tidak punya Buku. 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 Ma adri ini adalah jumlah fi'liyah. Adri itu termasuk kata Kerja. kerja. Jadi menafikan kata kerja seperti itu. Kemudian ada pertanyaan tentang ma, anwa'uma. Jadi ada ma. Coba disebutkan Bu, ma apa saja? Ma mau, Mausulah. Mausulah. Ma terus ma istifham. Istifhamiyah. istifhamiyah, Ma, ma Dan ma an-nafiyah. nafiyah. Biasanya kaidah ini digunakan untuk membuat kalimat. Coba buatlah kalimat ma al-mausulah. Jangan buat ma indi kitabun. Nggak bisa Bu ya. Ma indi kitabun itu apa Bu? Untuk
An-nafiyah. Istifham. An-nafiyah. Nafiyah ya, ma inti kitabun untuk ma an-nafiyah. Nah, buatlah ma istifhamiyah. Jangan buat aku lu mata kulu atau aku lu afhamu mata kulu, nggak bisa. Ya, jadi harus menjawab apa bu? Ma istifhamiyah. Ma hadza. Madza qara'ta boleh. Ma qara'ta. Jadi pertanyaannya, apa yang kamu baca? Madza qara'ta itu boleh. Mas muka boleh. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Hal min soal? Ya, ada Ustaz. Nggak ada ya. Sekarang ke ghairu. Coba diharokati. Ismun yusta'malu lin nafli. Ismun yusta'malu lin nafli. Wa ma ba'dahu mudhafun ilaihi majrurun daiman. Wa ma ba'dahu mudhafun ilaihi majrurun daiman. Ghairu berarti sebenarnya sama seperti ma, artinya tidak ya. Cuman dia biasanya hanya tercantum di tengah kalimat. Jadi nggak mungkin di awal kalimat Bu ya. Ismun yustamalu linnafi wa ma ba'dahu mudhafun ilaihi majrurun daiman. Jadi suatu kata yang digunakan untuk nafyun, untuk menegatifkan ya. Wa ma ba'dahu dan setelahnya itu pasti mudhafun ilaih. Yang namanya mudhafun ilaih ya selalu majrur. Majrur. Itu ya. Jadi maksudnya daiman di sini ya setelah ghairu pasti mudhafun ilaih. Daiman itu ya. Kalau masalah majrurnya ya nggak perlu dikasih daiman ya nggak apa-apa gitu. Tapi setelah ghairu itu pasti mudhafun ilaih. Contohnya apa? Hadal khobaru sahihun wa dzakal khobaru ghairu sahihin. Apa artinya, Bu? Berita ini Berita ini benar benar dan yang Benar. itu Dan dan yang berita dan itu kabar yang tidak itu benar. atas Tidak berita yang benar. itu tidak benar. Tidak tidak benar. benar. Baik, al-an terjemahkan. Hadal khabaru sahihun wa dzakal khabaru ghairu sahihin. Ayo. Hadal Hadzal هذا khabaru خبر sahihun صحيح wa وذاك dzakal خبر khabaru ghairu ghairu غير sahihin. صحيح. Tapi ghairu itu bisa digunakan untuk istisna, Bu ya. Ja'a tullabu ghairu Muhammadin. Jadi ghairu Muhammadin bisa ya ghairu Muhammadin. Jadi semua para siswa datang kecuali ghairu Muhammadin, kecuali Muhammad. Itu bisa. Jadi nggak hanya tidak ya. Itu di bab yang lain. Tapi di sini yang dimaksud ghairu di sini artinya tidak untuk menafikan. Kalau tadi untuk kalimat pengecualian, kalau sekarang itu adalah menegatifkan ya. Hadal awalnya kalau baru ghairu sahihin. Dan setelah ghairu harus apa, Bu? Ma majrur. majrur. Baik, barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke tamarin. Tamarin, kebanyakan ta'amal Pak ya. Coba kita perhatikan at-tamrinut tsamin. Ta'ammal mayali. Khalidun, kita baca sama-sama aja. Yang atas ini adalah nama yang biasa, nama yang bertanwin. Gitu Pak ya. Baik, naqra jamatan. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Ayo. Khalidun. Khalidun Hamidun Aliyun Hisyamun. Yang baris kedua itu semuanya adalah secara umumnya adalah tidak bertanwin. Ya. Secara khususnya dia itu termasuk al-alamul dulu.
ya, termasuk al-alamul ma'dud. Ma'lum. Baik, nah kalau jamaatan Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Ayo, Umaru, Umaru Umaru, Zufaru Hubalu Zubaru, Zufaru, Ubaru, Hubalu, Zuhalu. Zuhalu. Aduh. Nah, di sini ada keterangannya, Bu ya. Ternyata di sini ada penjelasannya. Hubalu itu ternyata ismu sonamin. Jadi nama patung yang disembah. Sonam itu patung yang disembah. Kalau wafan itu nggak harus patung. Yang penting sesuatu yang disembah. Kalau sonam itu lebih khusus, Bu ya. Dia patung yang disembah. Wazuhalu itu ismu kaukabin. Nama apa, Bu? Bintang. Nama Bintang. Bintang. bintang atau nama planet ya, nama planet. Ta'amal mayali. Perhatikan berikut berikut ini. Coba dilihat nomor satu dulu. Hadat talibu ismuhu hadat talibu ismuhu Amrun. Ya. Kita lihat perhatikan kata Amrun ketika marfu. Di sini semua Amrun itu marfu ya, yang hamzah. Amrun. Apa artinya, Bu? Hadat talibu ismuhu Amrun. Siswa ini Siswa ini Siswa ini namanya 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 Amar. Amar. Aina Amar. Amrun, apa artinya? Di mana? Di mana Amar? Di mana Amar? Di mana Amar? Daraba Amrun wa nggak ada wa ya di sini ya. Cuman wawnya di Umar. sini tidak dibaca. Daraba Amrun Umar. Apa artinya? Umar memukul Ini Amr Dibalik. Amrun Umar memukul Umar. memukul Sampai Umar. dibalik ini. Amar memukul Umar memukul Umar. Umar. Ini hati-hati, Bu ya. Jangan mentang-mentang ada waw di situ dibaca wa. Doroba Amrun wa Umar. Jangan. Hati-hati. Ini sering terjadi kesalahan. Biasanya soalnya adalah untuk mengharokati yang lengkap. Mentang-mentang ada huruf waw diharokati juga. Ini jebakan, Bu ya. Jebakan Batman. Jadi kalau emang tidak butuh harokat ya tidak boleh di harokati. Ya udah dibiarin saja. Berarti wawunya di sini tidak perlu di harokatin. Paham tuh majamnya? Insyaallah Halo? Ustaz. Jadi jangan dibaca doroba amrun wa umar. Wa umar. Nggak boleh. Ya, di sini wawunya tidak berperan apapun. Hanya mejeng. Mejeng. Hanya ditulis saja. Jadi tidak dibaca, tidak ada makna terselub, nggak ada makna yang apa ya? Secara konteks ya kan dia hanya sebagai pembeda saja tulisan antara Umar dan Amr hanya sebagai Umar. pembeda. Nah, jadi di sini Amrun sebagai apa, Bu? Fa Fa'il. Amrun fa'il. fa'il makanya dia marfu dan Umar sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ulun. Naam. Amrun talibun jadidun. Apa artinya? Amar seorang Amar murid Yang baru. baru. siswa baru. Atau maba. Amrun itu maba gitu ya. Talibun jadidun. Mahasiswa baru. Dia marfu kenapa? Karena sebagai Mubtada. 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 Nah, sekarang yang jim. Ini mungkin pembahasan terakhir ya, Mbak Jim. 10, 11, sampai tambahan berapa, Bu? Masih banyak ya. 13. Semoga pekan depan bisa 2 pertemuan ya. Kalau hujan terus, wallahu alam. 18, ya. Berarti insya Allah pekan depan udah selesai lah. 17, 18. Baik, pembahasan terakhir di dalam ini ya. Tamrin berapa sekarang? Ba dan Jim. Nggak ada nomadnya ya. Ba dan Jim. Ara'aita amron. Coba dilihat Amr. Apa artinya dulu, Bu? Artinya, apakah Apakah engkau melihat Amar? Kamu melihat Amr. ini amronnya sebagai apa, Bu? Oleh objek. Objek. Oleh Objek atau maf'ulun bihi berarti tandanya apa, Bu? Fathah. Fathah.
Karena dia bukan mamnu'un shorof, berarti harus ada tanwin. Tanwin. Kalau ada tanwin, pasti ada tambahan huruf apa, Bu? Alif. 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 Sorry. Nah, jadi di sini yang amarnya itu semuanya jadi mansub. Mansub. Nah, tadi kalau yang alif atau hamzah itu amarnya marfu, sekarang di huruf ba amarnya sebagai apa, Bu? Objek. Mansub. Mansub. Nomor dua, sa'ala mudarisu amron as'ilatan katsiratan. Apa artinya? Guru Guru bertanya pada bertanya Amar kepada Umar pertanyaan yang Ah, banyak. banyak. ya, guru bertanya kepada Amar apa pertanyaan, apa banyak soal ya, banyak banyak pertanyaan. Manakah di sini yang Amar sebagai apa, Bu, amronnya? Objek maf'ulun bih. Objek juga ya. Jadi memang rata-rata kalau objek itu adalah apa kalau contoh dari mansub itu biasanya sebagai objek atau sebagai isim ina, tapi kebanyakan sebagai Objek. objek. Daraba Umaru Amron, apa artinya? Jadi Umar Umar memukul memukul Amar. Amar. Nah, ini baru Umar memukul Amr, Bu, ya. Kalau yang tadi Amr memukul Umar. Umar. Dan dibalik-balik, Bu, ya. Jadi mana filenya di sini, Bu? Daraba Umaru Amron. Umar. Ini Umar. Umar. Fa'il tidak ada perubahan apa-apa, dia tanpa waw dan dia termasuk mamnu nasharah, berarti harus dihilangkan tanwin. Dan amron yang seharusnya ada waw karena dia sebagai objek dan mansubnya tanpa tanwin, dan mansubnya harus pakai tanwin, maka harus ditambahkan apa, Bu? Alif. Alif. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang jim sekarang. Jadi kalau kita simpulkan, semua amar yang mansub itu adalah tidak boleh dikasih wow. Penggantinya apa, Bu? Alif. Penggantinya huruf Alif. alif sebagai pengganti ya. Amarnya ini yang biasanya ada wawnya itu dihilangkan wawnya karena sudah diganti dengan tanda yang lain yaitu alif. Alif. Memang alif itu harus muncul ketika fathah tanwin. Seperti kata-kata pada umumnya, kecuali kata yang diakhiri dengan tak marbutoh. Sayyarotan, mudarisatan itu semuanya tidak boleh dikasih apa, Bu? Alif. Yang boleh dikasih alif itu selain tak marbutoh yang kita pelajari ya, Bu, ya. Tapi walaupun sebagian ada juga yang tidak boleh dikasih alif. Contohnya adalah hamzah, samaan, apa lagi ya? Ma'an itu kadang-kadang ada yang pakai alif, ada yang tidak, ya. Tergantung. Ma'an ya kan? Kalau di Al-Qur'an ma'an itu tidak ada alifnya ya. Nah, jadi kalau yang pasti itu adalah tak marbutoh itu pasti tidak ada alif ketika dia berharokat fathah tanwin. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung ke Jim. Jim, terakhir. Hada kitabu Amrin. Apa artinya, Bu? Ini bukunya Ini Amar. bukunya Umar. Ini bukunya Amrin. Ada wawnya, Bu? Ada. Ada ya. Kalau majrur sama marfu, Amr itu tidak akan menghilangkan huruf Wownya. waw. Ya, marfu sama majrur. Kemudian, liman hadal qalamu hada huwa lil amr. Apa artinya? Punya siapa? Punya Siapa siapa pena pulpen ini? ini? Dia milik Milik Amar. Milik Amr. Amir. Li Amrin. Kalau tadi majrurnya karena mudhofun ilaih, kalau sekarang majrurnya kenapa, Bu? Ini. Karena Jar. ada harfu jar. Harfu jar. Ada harfu jar. Jadi Amrin tetap ditambahkan waw.
Terakhir, la'ibatu ma'a amrin. Saya bermain bersama Saya bermain bersama Amar. Saya bermain bersama Amar. Amar. Jadi ma'a di sini termasuk dorof ya. Dorof itu keterangan ada yang terkait tempat, termasuk maf'ulun fihi. Intinya dia termasuk maf'ulun fihi. Jadi setelah ma'a harus majrur ya. Betul. Jadi dia ma'a itu tidak termasuk harfu jar, tapi termasuk dorof. Zorof. Nah, di sini setelah dorof harus majrur karena dorof itu biasanya sebagian besar adalah sebagai mudhof. Hmm. Nah, kesimpulannya adalah di bawahnya. Perbedaan antara Amron dengan Umar. Kalau yang atas Amron, yang bawah Umar. Ketika marfu, mansub dan majrur. Ya, Amron, Amron, Amrin. Nah, jadi dihilangkan wawnya ketika Mansub. mansub. Kalau Umar gimana tulisannya? Selamanya tidak ada waw, cuman tanda harokatnya itu tidak ada yang kasroh. Jadi majrurnya ini harus diganti Fathah. 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 Gitu ya. Umaru, Umaro, Umaro. Jadi nggak ada yang namanya Umari. Itu Bu ya. Paham tuh najamnya? Nah, Nah, Ustaz. Ustaz. Jadi tidak ada yang namanya majrur dengan kasroh. Adanya majrur dengan apa Bu? Fathah. Fathah Fathah. untuk kata Umar. Atau untuk ism atau alam Umar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Kita sampai di pelajaran. Latihan 10 Bu ya. Diingat-ingat kita menuju latihan 10. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahtatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum ada PR Bu ya. Kayak pekan depan baru ada ya. Baik, naqra doa kafaratul majlisi. Subhanallah.